Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai peningkatan pajak dan retribusi daerah. Para mahasiswaku, pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kemudian kita dalam hal prinsip dan kriteria perpajakan daerah. Yang pertama, kebijakan pungutan pajak daerah itu berdasarkan peraturan daerah diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat, misalnya atau pajak ataupun biaya dan cukai. Karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Kemudian yang prinsip berikutnya adalah prinsip umum. Perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut. 1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Kemudian yang kedua itu adil dan merata secara vertikal. Artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat, dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada orang yang kebal pajak. Artinya sebagai masyarakat kita harus wajib membayar pajak. Kemudian ketiga, administrasi yang fleksibel. Artinya sederhana, mudah dihitung, dan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Kemudian yang keempat, secara politis dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak. Kemudian yang kelima, non-distorsi terhadap perekonomian. Implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Ibu ulang ya. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan beban bagi konsumen ataupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat secara menyeluruh. Kemudian untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri tersebut tertentu itu adalah 1. Pajak daerah itu secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar daripada ongkos pungutannya. Yang kedua, relatif stabil. Artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar. Kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada saatnya menurun secara tajam. Yang ketiga, tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar. Kemudian berbicara masalah fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, budgeter, yaitu apabila pajak sebagai alat untuk mengisi kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua, fungsi regulator, yaitu apabila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan. Misalnya pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari dan mengurangi konsumsi minuman keras.
Teresa Terminasian mengemukakan bahwa beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan pada tingkat pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten kota yaitu sebagai berikut. 1. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yang kedua, basis pajak yang diserahkan pada daerah seharusnya tidak terlalu mobile. Pajak daerah yang sangat mobile akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu mobil akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat, karena pajak konsumsi di banyak negara yang diserahkan pada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas. Dengan demikian, basis pajak yang mobil merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah seharusnya diserahkan pada pemerintah pusat. Kemudian yang keempat, pajak daerah seharusnya feasible. Artinya, pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak, dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah. Yang kelima, yang terakhir, pajak daerah seharusnya tidak dibebankan kepada penduduk daerah lain karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan terima, karena pajak adalah fungsi dari pelayanan. Sekian dulu mahasiswaku kuliah singkat pada hari ini ya. Semoga para mahasiswa bisa memahaminya tentang materi yang Ibu berikan. Nanti kita sambung minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, kita harus menjalankan protokoler kesehatan kita tentang COVID-19. Yang pertama, kita memakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, sering-sering cuci tangan. Kemudian jangan lupa minum vitamin untuk mempertahankan daya tubuh kita. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.